Yo halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun, dan kapanpun. Gimana kabar kalian semua pada hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan berbagai macam hal positif di kehidupan kalian, amin. Pada konten belajar bareng kali ini kita akan belajar dari anime yang katanya hanya tontonan untuk anak kecil. Tapi kok belakangan ini pemerintah kita ketar-ketir dari tontonan anak kecil. Ya, anime yang gue maksud adalah One Piece. Gue yakin kalian semua udah pada baca beritanya. Bukan tentang animenya, bukan tentang karakternya, bukan tentang ceritanya, tapi tentang apa? Tentang salah satu simbol yang ada di One Piece, yaitu benderanya. Kok bisa katanya cuma tontonan untuk anak kecil, tapi kok pemerintah ketar-ketir? Kok bisa? Nah loh, kenapa tuh? Jadi buat yang belum tahu konteksnya, intinya gini, sebelum kemerdekaan Indonesia ke-80, banyak orang yang mengibarkan bendera One Piece. Pada akhirnya salah satu perwakilan rakyat kita berstatement bahwasanya bendera One Piece ini bisa memecah belah bangsa. Ini adalah bentuk tindakan provokasi. Ini adalah bentuk tindakan untuk menggulingkan pemerintah. Dan yang paling tebel adalah statementnya, ya bisa kena pidana. Gua nggak kebayang sih kalau ini sampai beneran terjadi gitu ya. Ketika ada orang ngibarin bendera One Piece terus pada akhirnya dipenjara, masuk bui ya kan, ketemu senior-senior napi gitu. Tanya kan, kasus apa bang? Terus lu ngomong sambil bingung gitu kan. Oh ini bang, gua ngibarin bendera One Piece. Itu tahanan bukannya pada respect ngetawain jadinya. Lah, wibu sekarang bisa dipenjara. Nah begitu ntar responnya. Kok bisa-bisanya ya dari segala banyak berbagai macam permasalahan yang ada di Konoha gitu, bisa-bisanya sekarang wibu kesenggol. Sebelumnya pajak tuh di mana-mana tuh, pajak semua dipajak-pajakin segala macamnya. Hukum juga lagi rame tuh, ya kan? Nah sekarang dari sekian banyak topik bidang, wibu kesenggol, bakal bisa diancam di penjara. Lah kok lah, gue kagak paham dah sama Konoha ini dah. Pokoknya di sebelum-sebelumnya kemarin tuh ya, Konoha tuh udah banyak banget kasus-kasus yang kagak jelas. Tiba-tiba ada inilah, itulah, apalah segala macem lah. Sekarang menjelang HUT ke-80, wibu kesenggol cuma karena bendera tengkorak lagi senyum pakai topi jerami. Disangkanya itu bendera adalah tindakan provokasi untuk menggulingkan pemerintah. Itu tindakan memecah umat bangsa. Lah, jangan gue lah kok bisa mikir begitu, kok bisa. Ini deh ya bapak-bapak perwakilan kami yang ada di sana gitu ya, yang kita semua tidak tahu kerja bapak setiap hari itu apa, kita gak tahu. Tapi mohon kalau berstatement sampai ngancem bisa dipidana gitu ya, tolong ini mah tolong minimal nonton animenya, nonton. Saya yakin bapak yang berstatement hal-hal memecah umat bangsa lah, tindakan provokasi untuk menggulingkan pemerintah lah, sampai mengancam untuk pidana, saya yakin bapak kagak nonton itu animenya. Minimal tuh nonton dulu pak, baru berstatement. Terus yang bikin saya bingung adalah kok bisa ke-trigger dari bendera fiksi, kecuali bendera-bendera yang memang secara historis sudah menggulingkan pemerintahan, sudah menghancurkan suatu negara, sudah memecah umat bangsa. Cara real bendera itu ada, kita pasang tuh tinggi-tinggi, baru dah tangkep. Bisa bapak ke-trigger gitu sampai berstatement kayak gitu, padahal itu cuma bendera fiksi pak. Dan satu lagi pertanyaan saya adalah, ada nggak secara historis di Indonesia dari awal kemerdekaan dari 1945 sampai sekarang satu kasus saja yang dia ini ternyata teroris kah, dia ini adalah kelompok kriminal kah, pokoknya penjahat deh, yang meresahkan negara ini sampai pengen bubarin pemerintahannya, sampai pengen bener-bener ngancurin negaranya, memecah umat bangsa gitu. Dan dia ternyata tampang jelas menggunakan atribut One Piece. Ada nggak pak? Pertanyaan saya itu aja deh, satu deh, ada nggak? Ada nggak kasusnya tuh? Ada nggak selama 80 tahun kita merdeka tuh? Katanya ada kagak? Sampai ngibarin bendera One Piece gede-gede tuh, terus ngaku gua teroris gitu, ada nggak? Terakhir pak, kalau memang ke-trigger sama bendera One Piece
alias logonya tuh ya, logo krunya Luffy. Coba Bapak inget-inget lagi deh ya, pas kampanye kemarin ada nggak tuh salah satu paslon, baik itu presidennya ataupun wapresnya, ada kagak tuh yang pakai atribut One Piece? Nah, kalau seumpama ada, itu gimana nih? Berarti sosok itu ingin memecah umat bangsa dong, ingin menggulingkan pemerintahan dong. Loh, harusnya gimana? Harusnya berarti orang itu bisa dipidana dong. Pilih-pilih kan? Nah, coba ingat-ingat lagi deh pas masa kampanye kemarin tuh ya, sebelum adanya presiden baru tuh. Coba ingat-ingat lagi, ada nggak tuh yang pakai atribut One Piece pas kampanye, pas debat? Nah, ada kan? Nah, gimana dong? Tolong Pak, kita rakyat tuh udah susah, masyarakat sipil udah susah, masalahnya di mana-mana, mulai dari pajak-pajak yang kagak karuan lah, pengangguran yang terus naik lah, lapangan pekerjaan yang 19 juta itu mana nih? Kagak ada sampai sekarang tuh. Rakyat mah hidup sendiri, udah hidup sendiri, nyari kerja sendiri, apa segala macam hal disusahin. Tiba-tiba sekarang wibu yang kagak ngapain, yang katanya cuma nonton anak-anak kecil, bisa dipenjara cuma gara-gara gini. Tolong Pak, kalau berstatement itu yang bener. Tau lah. Ya gitu aja lah. Pokoknya kalau kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Setelah subscribe, ya nyalain loncengnya. Biar apa? Biar ketika gua upload, lu tahu, oh si Made upload, gua harus nonton. Gua Made Arika pamit. Salam positif.